Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus semangat ya. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan kenikmatannya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini, bisa belajar bareng, diskusi bareng dengan keadaan sehat dan bisa diikuti dengan baik. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini luangkan waktu yang padat sekali jadwalnya, tapi dengan kurva yang di sana juga sangat sibuk mungkin, tapi bisa meluangkan waktu. Saya berterima kasih di sini. Dan ini adalah pengalaman yang sangat menarik, yang sangat berguna buat kita, buat saya terutama, untuk bisa memberikan ilmu yang didapat dari guru gerak, biarpun sedikit, tapi kalau kita tularkan itu kalau bisa bermanfaat akan lebih baik daripada banyak yang tidak disampaikan malah ini. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif yang akan diatur di Asma tahun 2004 oleh saya sendiri, angkatan 11 Kota Pekalongan, ya. Dan di sini nanti bisa saling berdiskusi, bisa saling tanya jawab, sehingga kegiatan seperti ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin budaya positif di sini sangat banyak sekali. Di antaranya mungkin setiap pagi kita salaman dengan anak, ya. Terus dilanjutkan dengan keagamaan, biarpun agama kita itu banyak yang berbeda, tapi di situ bisa menjadi mereka itu ada yang IBTI, ada yang keagamaan, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya ikut semua. Itu budaya positif. Sehingga dengan budaya positif yang ada di sekolah sini, itu anak masuk ke sini tuh bisa berpikir positif juga. Yang tadinya males, sungkan, ataupun di situ nangis, dengan masuk ke sekolah sini bisa lebih bahagia lagi. Ketemu bapak ibu guru yang disayang loh. Wah, ketemu pak guru itu, guru ini senang, sehingga bangga. Kurasi banyak sekali informasi di sana, itu senang seperti itu. Dan di sini kami akan menyampaikan sedikit budaya positif. Tapi sebelum itu kita akan speaking dulu. Speakingnya nggak usah berdiri, nggak usah. Ini hanya kata-kata aja. Kemarin mungkin kita seperti dengan tenaga, sekarang kita hanya menebak saja. Oke, sekarang coba ini. Yang cepat ya nanti yang sebutkan warnanya, jangan baca tulisannya. Ayo, kita mulai ya cepat. 1, 2, 3. Terima kasih kartunya. Nah, tapi di sini baca ya, cukup dia tidak terlalu lama, tidak terlalu karena banyak sekali nanti yang bisa disampaikan. Tapi diseminasi kali ini adalah yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan
restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol, dan terakhir ada restitusi segitiga restitusi. Miskonsepsi atau perubahan paradigma posisi kontrol, karena kita menganggap itu adalah kebaikan, ini adalah semacam ilusi. Yang pertama ada ilusi guru mengatur murid. Anak ini dikontrol, kamu seperti ini ya, kamu seperti ini ya. Padahal itu bagi murid nggak senang seperti itu, tidak mau seperti itu kan dikontrol kamu seperti ini. Itu adalah miskonsepsi. Oke, ya tulis saja. Begitu sampai rumah atau sampai pelajaran yang lain, aku nggak bisa seperti itu Pak. Aku maunya seperti ini. Ya, beda seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita ngomong positif yang baik, bermanfaat. Karena bagi mereka apa yang baik seperti ini? Karena ini berita seperti itu, tapi kadang tidak tersampaikan. Itulah ilusi yang harus diubah. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu seperti itu terus, jadi apa? Kasihan bapakmu di rumah, ya kan? Bapak ibu kamu di rumah sudah menjadi kamu sampai sini, itu rasa bersalah. Padahal itu bukan hanya pengennya itu menguatkan karakter, padahal di situ misalnya itu masih ada pikiran yang lain. Itu saya katakan merasa berbeda, padahal dalam pikiran anak mungkin itu berbeda. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa tidak memaksa. Kudu main sama saya, harus taat, harus patuh. Sudah berjawab ya seperti itu. Ya, itu adalah atau ilusi yang ada di posisi kamu. Menurut Bapak Ibu, apakah makna dari kata disiplin? Coba ada yang tahu apa itu disiplin? Taat aturan, betul. Ada lagi? Tertib, betul. Yang lainnya? Semua benar, ya. Tertib, taat aturan, kadang bertanggung jawab. Seperti ini harus berangkat pagi ya. Pakainya seragam, biar gak dimarahi sama kepala sekolah. Biar gak di CCTV kan, tapi itu kadang motivasi diri bagus, cuma bukan dari hati kan. Terus pakainya kan buat apa ya seperti itu kan itu kita saya juga merasakannya. Kita bisa di sini sering bersama. Itu kadang kita tuh merasa baju itu bagus juga. Kenapa harus itu ya bolehlah seragam, tapi kita harus bisa mengesannya dengan baik, ucapan yang baik, dengan usaha yang baik. Kita yang mudah menerima daripada kita langsung sampai bingung. Yang hatinya itu kadang nggak sesuai, bisa berubah. Pernahkah menerapkan disiplin di kelas? Pernah tidak? Pernah. Ingin tepat waktu, ya kan? Membuang sampah jangan dilaci. Kita tetap banyak seperti ini. Kita tetap diatur terus. Semuanya pernah. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Padahal tadi kan belajar di sini. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya, menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Dia berangkat ke sini dengan senang hati, dengan nilai yang baik. Saya ingin belajar, bukan ingin karena dipuji guru, bukan karena ingin dipuji kepala sekolah, bukan karena ingin menjadi wah itu orang yang sangat tertib sekali, bukan seperti itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berpatuh ayo dia caranya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau seperti itu tujuan lain
problem oleh prestasi. Begitu prestasi, teman-teman iri. Akhirnya sikut-sikutan. Tuh. Gak mau belajar penerbangan, gak mau. Saya sendiri aja, gajinya saya sendiri yang dapat. Itu harus seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang kedua, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implisit di dalamnya akan terbangun, bukan eksplisit, tapi implisit akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga kedisiplinan ini muncul dari diri sendiri, dari diri, bukan dari orang lain, bukan dari peraturan yang pada tepat waktu, berangkat biar gurunya memberi jempol, memberi bintang, bukan, itu dari diri sendiri. Saya berangkat, biar mudah mencerna, biar mengerti keadaan. Karena gini, coba kalau kalian kita juga pernah terlambat dalam suatu acara ataupun di kelas, pasti akan bingung. Padahal belum mulai, tapi sudah bingung sendiri. Tapi orang yang berangkatnya itu tepat waktu, dia akan lebih santai. Oh, belum mulai, masih rantai, masih belum buka buku, masih tahu. Tapi kalau terlambat, berapa? Kita akan tanya seperti itu terus. Kita akan belum suka. Maka dari itu kita akan tunggu. Saya harus datang tepat waktu. Paling nggak kalau masuknya itu sebelum jamnya, kita lebih siap lagi dalam pembelajaran. Nilai kebajikan yang pertama dimensi profil keberhasilan. Kita soal kedua ini. Jadi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini yang paling di atas. Karena apa? Semua ini dilakukan tanpa ada beriman dan berakhlak mulia, tidak ada artinya. Jadi kita sudah mendengar, sepinternya kamu kalau tidak punya akhlak itu tidak ada gunanya. Kalau bisa mengerem, oh ternyata ini salah, ini tidak boleh. Bisa mengerem dengan beriman dan bertakwa. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berdalam kritis, mandiri, itu adalah semua dimensi profil pelajar Pancasila yang kita selalu dengungkan di setiap pembelajaran di anak-anak kita, biar semuanya maju semuanya. Mandiri mungkin di sini sudah bisa diantar orang tuanya di depan, sampai sini jalan sendiri, saling sama guru-gurunya, bisa mengikuti agama dengan baik. Dan disiplin itu sudah mandiri, tapi kadang ada orang tua yang mengatakan itu sambil kita bilang, Bu, bisa anak bisa tinggal sebentar, itu berubah disiplin diri. Dia bisa merubah anak itu menjadi percaya diri. Oh ternyata dengan saya sendiri masuk ke kelas, dengan saya sendiri mengikuti pelajaran dengan baik, kita akan menjadikan pelajaran yang baik juga buat anak tersebut. Teori motivasi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, tepat waktu, bahkan di tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan suatu peringatan? Datang tepat waktu deh, biar ditegur. Kamu terlambat, ayo push up, ayo taruh lapangan 10 kali, nulis saya jangan terlambat sebanyak 1 lembar belum. Apa seperti itu tujuannya? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi? Yang katanya tidak terlambat, yang katanya gasik, biar dapat pujian dari kepala sekolah. Nah ini guru yang bagus, guru yang baik, dapat dicontoh. Coba kalau yang terlambat itu melihat itu,
dengan aku 10 kali beli gitu kan bisa juga karena situasinya beda. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid Anda. Apakah itu tujuannya? Begitu berangkat, saya ingin ya dapat aksennya itu mungkin cepat di sini, karena saya akan setelah di rumah. Ya kan, motornya yang tadinya 20 menit ya ini tak buat yang cepat, yang sampai di sana yang terlambat. Di samping pilih diri saya itu juga baik. Dan anak-anak juga menuntut dengan baik. Oh, Pak Gubernur setelah datang sudah tadi 1:07 lebih saya datang, saya berdoa, besok lagi saya akan lebih berangkat ke sana. Pak di sini Pak gurunya, Pak guru datang jam 7 kurang, saya akan datang jam 7 lebih, bukan jam 7 kurang lagi. Ya, bisa kita Pak gurunya. Kalau bisa begitu sebelum Pak gurunya datang saling, anak guru yang saling dulu, Pak guru, Bu guru. Tapi jangan ada niatannya ingin dipuji, ingin yang dimarahi, hilangkan dulu. Ya. Motivasi perilaku manusia ya desain dalam bukunya restructuring school disiplin mengatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang basic, yang kedua menghindari ketidaknyamanan biar nanti nggak dihukum, biar nanti dapat posisi yang baik, biar nanti bisa mendapatkan hadiah, atau biar supaya kalau misalnya terlambat biar tidak terlambat, biar tidak ada hukuman. Itu kita sudah menghindari itu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, karena disitu disiplin tepat waktu akhirnya diberi imbalan. Ini juara orang yang paling disiplin misalnya, orang yang paling tepat waktu misalnya. Dan seperti itu nanti kan, wah maka bisa aja saya harus sebentar ini ingin mengalahkan mereka yang sudah disiplin. Ya kan saya belum adalah kedisiplinan, tapi untuk mendapatkan imbalan, cuma kok nggak ada itu. Apakah masih mau? Apakah masih mau? Setelah paling dari rumah berkarir dan lakukan seperti itu. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama adalah menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, yang ketiga adalah untuk orang yang ingin menghargai diri sendiri. Saya bekerja di sini, saya menjadi guru di sini, harusnya saya lebih menghargai diri saya dengan cara disiplin sendiri. Dari diri itu lebih penting. Ada sampah, misalnya ada sampah berserakan, tidak perlu manggil diambil, tidak perlu, ambil sendiri. Lama-lama murid kan tahu, oh ternyata guru itu mengambil sampah di dalam tempat sampah. Dengan cara seperti itu nanti budaya akan mengerti, oh itu Pak gurunya ngambil, kamu lah yang kasih ngambil, itu Pak gurunya mau nyapu, kamu lah yang dari nyapu, sehingga bisa ada anak itu tercerminkan disiplin dengan diri sendiri. Sekarang apa yang Bapak Ibu lakukan sehingga ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Lakukan memberikan hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Apa yang akan dilakukan kalau terlambat misalnya? Restitusi. Karena di sini sudah tahu, ya kan? Kalau belum tahu, berarti belum hukuman. Hukumannya adalah mungkin tulis saya yang terlambat sebanyak banyaknya, atau konsekuensi atau restitusi. Mari kita lihat di sini.
Di sini ada identitas yang gagal, ini adalah hukuman, ada identitas yang sukses. Kurang jelas, saya lebih jelas. Pancen. Harus baca di sini yang apa ya? Yang pertama adalah yang sebelah sana itu identitas gagal, dan sebelah sini adalah identitas sukses. Hukuman itu merupakan identitas gagal, dan disiplin yaitu merupakan konsekuensi restitusi, itu merupakan identitas yang sukses. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Coba kalau disuruh lari, bagi anak itu menyakitkan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Saya pernah dihukum lari, putar lapangan, mereka terlambat sampai jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan, memang itu adil. Murid akan tersakiti, mungkin jatuh, mungkin disitu luka. Perilaku pasif agresif meningkat, mungkin akan tambah dugal. Kalau dalam bahasa Jawa itu bukan itu sama tambah nakal lah, bin-binnya kapok, ngandani aku misalnya gitu. Bin-binnya itu sering ngandani aku, cengkel sendiri itu.